Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Muhtadin dari kelas 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan jurnal pembalik perusahaan jasa. Dimulai dari definisi. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang membalikan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian. Jadi nantinya kita hanya perlu membalik posisi debit dan kredit yang ada pada jurnal penyesuaian. Dari yang tadinya debit menjadi kredit dan yang kredit menjadi debit di dalam jurnal pembalik. Tidak mengubah nilai yang dicatat dalam laporan keuangan. Tujuan pembuatan jurnal pembalik untuk memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode pelaporan berikutnya. Atau dalam kata lain untuk memudahkan pekerjaan akuntansi pada periode berikutnya untuk menghemat waktu. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jurnal pembalik ini dibuat pada awal periode akuntansi sebelum dimulai proses akuntansi yang baru. Yang kedua, perlu dipahami bahwa tidak semua akun-akun dalam jurnal penyesuaian itu harus dibuatkan jurnal pembalik. Jurnal penyesuaian yang harus dibalik untuk membuat jurnal pembalik hanya jurnal yang memunculkan akun real baru dan berada pada saldo normal akun. Jurnal pembalik ini dibuat pada awal periode akuntansi sebelum dimulai proses akuntansi yang baru. Jadi pembuatan jurnal pembalik ini dilakukan pada awal periode selanjutnya. Contohnya itu Barbershop Hans. Di jurnal penyesuaian itu periode Januari 2021. Nah, terus di jurnal pembalik itu Februari 2021. Nah, saya tegaskan kembali bahwa tidak semua jurnal penyesuaian harus dibuatkan jurnal pembaliknya. Jurnal penyesuaian yang harus dibalik atau dibuatkan jurnal pembaliknya hanya jurnal penyesuaian yang memunculkan akun real baru dan berada pada saldo normal akunnya. Jadi kita bisa mengetahui akun real baru yaitu semua jenis akun yang tergolong ke dalam kelompok akun harta, aset atau aktiva, hutang atau kewajiban, dan modal atau ekuitas, dan berada pada saldo normal akunnya. Saldo normal akun adalah ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi terkait dengan posisi dari akun atau rekening yang menjadi prinsip pembukuan berpasangan. Pembukuan berpasangan adalah praktik standar untuk pencatatan transaksi keuangan. Dan untuk mengetahui saldo normal akun, biasanya saldo normal akun aktiva atau yang termasuk dalam harta itu di debit. Dan saldo hutang atau kewajiban itu biasanya di kredit. Nah, jadi jika ada akun jurnal penyesuaian masuk pada akun real baru dan saldo akunnya normal, maka akun tersebut bisa dibuatkan jurnal pembaliknya. Kita masuk pada contoh akun real baru. Pendapatan yang masih harus diterima sama dengan piutang. Masuknya piutang ke akun harta. Berarti saldo nominalnya itu debit. Yang kedua, beban yang masih harus dibayar. Contohnya beban gaji masuk ke hutang, saldo normalnya itu kredit. Yang ketiga, beban dibayar di muka itu masuknya ke piutang. Masuk ke saldo nominal debit. Contohnya mahasiswa membayar SPP untuk 1 semester. Yang keempat, pendapatan diterima di muka masuk ke harta hutang. Saldo nominalnya kredit, contohnya sewa gedung. Kita masuk pada pembuatan jurnal pembalik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa jurnal pembalik adalah jurnal yang membalik transaksi yang jadi kita hanya perlu membalik posisi debit dan kredit yang ada pada jurnal penyesuaian dari yang tadinya debit ke kredit dan dari kredit ke debit ke dalam jurnal pembalik. Kita analisis terlebih dahulu transaksi-transaksi yang ada pada jurnal penyesuaian sebelum kita tulis di jurnal pembalik. Tanggal 31 pertama itu ada beban perlengkapan. Itu bukan termasuk akun real, itu termasuk laba rugi. Perlengkapan masuk pada akun real. Tetapi kita bisa lihat kalau akun real baru itu saldo nominalnya harta di debit, tapi perlengkapan ditulis di kredit. Jadi perlengkapan tidak perlu ditulis di jurnal pembalik.
Di tanggal 31 yang kedua itu beban penyusutan peralatan itu bukan akun real, itu akun laba rugi. Akumulasi penyusutan peralatan juga bukan akun real. Beban penyusutan gedung itu bukan akun real, adalah akun laba rugi. Akumulasi penyusutan gedung itu bukan akun real yang baru. Beban gaji dan utang gaji. Beban gaji masuk kepada akun laba rugi dan utang gaji termasuk akun real. Kita analisis terlebih dahulu. Utang gaji masuk kepada akun hutang, berarti saldo normalnya itu kredit dan ini dituliskan di kredit. Berarti kita bisa menuliskannya, membuatkan jurnal pembalik untuk utang gaji dan beban gaji. Kita bisa lihat seperti konsep jurnal pembalik, yaitu hutang gaji ditulis awal yang tadinya kredit menjadi debit, dan beban gaji dia tulis akhir yang tadinya debit menjadi kredit. Di tanggal 31 yang terakhir itu ada sewa gedung dibayar di muka. Sama dengan piutang itu masuknya ke dalam akun real. Nah, apakah sewa gedung dibayar di muka ini termasuk akun real baru? Ternyata iya, karena ditulis pada jurnal penyesuaian saldo normalnya itu debit. Jadi kita bisa menuliskan sewa gedung dibayar di muka pada jurnal pembalik. Dan seperti tadi menulisnya, beban sewa gedung ditulis di atas dan sewa gedung ditulis di bawah. Dan diubah posisi debit kreditnya, yang tadinya kredit menjadi debit, yang tadinya debit menjadi kredit. Nah, jadi bisa disimpulkan jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada periode selanjutnya. Cara membuat jurnal pembalik yaitu membalikan akun posisi akun pada jurnal penyesuaian, namun tidak semua jurnal penyesuaian perlu dibuatkan jurnal pembaliknya. Jurnal penyesuaian yang perlu dibuatkan jurnal pembaliknya yaitu jurnal penyesuaian yang memunculkan akun real yang baru. Ciri-ciri akun real yang baru. Akun real yang baru yaitu akun real yang dicatat pada jurnal penyesuaian pada posisi saldo normal. Akun real ini terdiri dari kelompok harta, hutang, dan modal. Saldo normal harta yaitu debit, saldo normal hutang yaitu kredit, dan saldo normal modal yaitu kredit. Contoh jenis akun real. Pendapatan yang masih harus diterima ini sama saja dengan piutang, saldo normalnya di debit. Beban yang harus dibayar ini sama saja dengan hutang, saldo normalnya kredit. Pendapatan diterima di muka ini sama saja dengan hutang, saldo normalnya kredit, dan beban dibayar di muka ini sama saja dengan piutang, saldo normalnya debit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.